Hai, balik lagi bareng kulitinta.net bersama Kuli Bangun Negeri. Sejak lama kita selalu memanfaatkan tumbuhan dari yang untuk bertahan hidup hingga sumber oksigen untuk kelangsungan makhluk hidup di bumi. Namun beberapa tahun belakangan para ilmuwan telah menemukan fakta tentang tumbuhan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dari yang dikatakan memiliki otak seperti manusia hingga memiliki sebuah perasaan. Kok bisa ya? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas bersama-sama. Tumbuhan memiliki otak. Para ilmuwan sedang mempelajari tentang bagaimana tumbuhan berpikir. Seperti contoh, para peneliti berhasil menemukan dua kelompok sel di dalam embrio tumbuhan yang cara kerjanya mirip dengan otak manusia, yang fungsinya adalah untuk mengambil tindakan kapan tumbuhan tersebut harus bertunas. Dengan hormon-hormon yang saling bertukaran antara dua kelompok sel mirip dengan situasi ketika manusia sedang memutuskan ingin bergerak atau tidak. Tim yang berasal dari Universitas Birmingham di Inggris menggunakan model matematika untuk memperlihatkan bahwa komunikasi antar dua kelompok sel. Kelompok satu mendukung untuk berhenti tumbuh dan kelompok yang satunya lagi mendukung untuk bertunas. Jika kelompok sel yang mendukung bertunas akhirnya menang, maka biji akan bertunas. Sebuah penelitian dari Daniel Chamovich menemukan fakta jika beberapa gen pada tumbuhan memiliki kemiripan pada manusia. Bahkan tumbuhan mampu memproduksi neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin yang ada pada manusia. Ternyata tumbuhan juga bisa berpikir ya. Melindungi diri sendiri di alam liar. Hal yang lumrah dilakukan manusia dan hewan saat sedang terancam ialah berusaha melindungi diri. Jika bahaya datang, mereka akan berusaha untuk menghindar atau menangkisnya dengan sekuat tenaga. Kemampuan semacam ini ternyata juga dimiliki oleh beberapa tumbuhan di alam liar. Contoh seperti bunga mawar yang memiliki duri untuk pertahanan diri. Sama halnya mawar, kaktus juga menggunakan durinya untuk melindungi dirinya dari predator. Duri-durinya yang banyak dan tajam membuat siapapun tidak mau memegangnya, apalagi memakannya. Tetapi ada satu hewan yang dengan berani dan santainya memakan tumbuhan kaktus ini berserta durinya. Dia adalah unta. Bagaimana cara unta dapat memakan kaktus? Itu karena hewan ini memiliki langit-langit mulut yang keras. Gigi-gigi mereka menggiling makanan di balik langit-langit keras itu. Memiliki memori. Seorang ilmuwan bernama Monica Gaglio melakukan percobaan dengan tumbuhan putri malu. Dia menyentuh tumbuhan itu hingga daunnya menguncup. Hal ini dia lakukan beberapa kali hingga membuat tanaman putri malu tersebut berhenti menguncup meski beberapa kali disentuh oleh Monica. Akhirnya ia membuat sebuah dugaan jika tumbuhan sebenarnya memiliki sebuah memori. Sesuatu yang diulang-ulang dan tidak terbukti memberikan bahaya akan diabaikan oleh putri malu. Monica melangkah lebih jauh dengan eksperimen ini. Dia menunggu sebulan dan kemudian mengulangi percobaan menyentuh lagi dan mengamati bahwa tanaman telah mempertahankan ingatannya karena tidak membutuhkan respon pertahanan saat diberikan stimulus penurunan. Mampu berkomunikasi. Kita mungkin beranggapan jika tumbuhan tak bisa berkomunikasi karena tidak bisa bergerak ataupun bicara. Namun nyatanya tumbuhan mampu melakukan komunikasi dengan baik kepada sesamanya. Tanaman dapat berkomunikasi lewat produksi bau yang dinamakan senyawa organik volatil lewat udara.
Bau ini lalu diterima oleh tanaman yang sama atau tanaman tetangganya yang kemudian bereaksi, seperti mengubah pertahanan untuk melindungi diri mereka agar tidak dimakan serangga. Bisa dikatakan bahwa saat selembar daun dimakan ulat, tanaman akan mengeluarkan bau peringatan, yang kemudian ditangkap daun terdekat dan bereaksi dengan mengeluarkan senyawa lain untuk mengusir serangga atau menarik pemangsa, seperti burung atau lebah untuk memakan ulat. Memiliki sebuah perasaan. Tidak hanya manusia yang memiliki perasaan, tumbuhan sebenarnya juga memiliki sebuah perasaan. Beberapa tumbuhan dapat mengalami stres jika mengalami perlakuan yang buruk. Misal ketika tumbuhan dicabut dan akan dipindahkan ke lokasi yang baru, mereka akan mengalami stres dan tidak mau berbunga hingga berbuah. Beberapa terkadang ada juga yang mendadak mati jika mengalami situasi yang tidak baik. Mereka menerima rangsangan dari luar kemudian memprosesnya dalam tubuh hingga akhirnya bisa memberikan yang dinamakan respon. Jadi ketika kalian ingin memakan tumbuhan, harus pikir-pikir dulu biar nggak ngehancurin perasaannya. Jadi begitu definisi kalau tumbuhan itu makhluk hidup. Siapa sangka kalau tumbuhan mempunyai otak yang dapat mengingat memori, bahkan mampu berkomunikasi dengan temannya yang lain. Bagaimana tanggapanmu? Tulis di komentar, kita diskusi bersama. A ver, Cactus, quédate quieto un momento.